Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan lelah yang luar biasa setiap pagi saat bangun tidur? Padahal semalaman merasa sudah berada di tempat tidur. Bukannya segar bugar, kepala justru terasa pusing, mata berat, dan badan pegal linu seperti habis lari maraton. Penyebabnya bukanlah mimpi buruk, melainkan kebiasaan bangun berkali-kali di tengah malam hanya untuk pergi ke kamar mandi. Momen tidur nyenyak yang seharusnya menjadi waktu istirahat terbaik bagi tubuh, berubah menjadi siksaan karena kandung kemih yang seolah tidak pernah berhenti memanggil. Setiap 1 atau 2 jam sekali, Bapak dan Ibu harus memaksakan diri bangun dari kehangatan selimut. Meraba-raba jalan menuju kamar mandi dalam kondisi setengah sadar dan kedinginan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kualitas tidur Bapak dan Ibu, tetapi juga mengganggu tidur pasangan yang ikut terbangun karena suara pintu atau langkah kaki. Seringkali Bapak dan Ibu merasa bersalah dan cemas, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan ginjal atau prostat, atau apakah ini hanyalah tanda penuaan yang tidak bisa dihindari dan harus diterima dengan pasrah. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa sering buang air kecil di malam hari atau dalam istilah medis disebut nokturia bukanlah sekadar gangguan tidur biasa. Ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius, seperti diabetes, gangguan jantung, atau infeksi saluran kemih yang tersembunyi. Selain itu, kurang tidur kronis akibat nokturia dapat meningkatkan risiko jatuh dan patah tulang pada lansia karena pusing dan kurang keseimbangan saat berjalan ke kamar mandi dalam gelap. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa prihatin melihat pasien yang datang dengan wajah layu dan mata panda. Mereka datang dengan keluhan lelah kronis dan emosi yang tidak stabil, mudah marah atau tersinggung, yang ternyata akarnya adalah kurang tidur akibat bolak-balik ke kamar mandi. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat tulus untuk membagikan solusi sederhana, namun sangat efektif yang bisa membantu Bapak dan Ibu tidur pulas sepanjang malam tanpa gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk terus belajar memperbaiki kualitas hidup di usia senja ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk hidup sehat, mandiri, dan mendapatkan tidur yang berkualitas masih menyala terang di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membongkar rahasia satu minuman hangat yang bisa menjadi kunci tidur nyenyak tanpa gangguan pipis malam, saya memohon dengan sangat hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda pendaftaran Bapak dan Ibu di komunitas lansia sehat ini. Gratis selamanya. Namun ilmunya, insya Allah, bisa menyelamatkan masa tua Bapak dan Ibu dari kelelahan akibat kurang tidur. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan mendapatkan tips kesehatan terpercaya yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya siap tidur nyenyak sampai pagi, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Bapak Santoso. Seorang pensiunan tentara berusia 72 tahun yang dulunya sangat gagah dan disiplin. Pak Santoso adalah tipe orang yang sangat menjaga kesehatan. Namun belakangan ini, beliau terlihat sangat lelah dan sering ketiduran saat sedang duduk membaca koran di pagi hari. Istrinya bercerita bahwa setiap malam,
Pak Santoso bisa bangun sampai 5 atau 6 kali untuk buang air kecil, sehingga praktis beliau tidak pernah tidur nyenyak lebih dari 1 jam berturut-turut. Kondisi ini membuat tekanan darah Pak Santoso menjadi tidak stabil dan beliau sering merasa pusing saat bangun tidur. Pak Santoso datang ke tempat praktik saya dengan wajah yang kusut dan mata yang merah. Beliau berkata dengan nada putus asa bahwa beliau sudah mencoba mengurangi minum di malam hari, namun keinginan pipis itu tetap saja datang. Beliau merasa sangat tersiksa dan takut jika suatu saat jatuh di kamar mandi karena mengantuk. Setelah saya periksa, ternyata prostat beliau sedikit membesar, namun penyebab utamanya adalah kandung kemih yang terlalu aktif atau overactive bladder yang dipicu oleh kecemasan dan pola makan. Kisah Pak Santoso ini adalah cerminan dari banyak lansia di Indonesia yang mengalami masalah serupa dan merasa tidak ada jalan keluarnya. Beliau nyaris saja menyerah dan menganggap bahwa nokturia adalah takdir orang tua yang harus dijalani sampai akhir hayat. Pengalaman Pak Santoso mengajarkan kita bahwa masalah fisik seringkali diperparah oleh kebiasaan dan kondisi psikologis yang tidak kita sadari. Dan solusinya seringkali ada pada hal-hal yang sederhana. Untuk memahami mengapa kita sering ingin buang air kecil di malam hari, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan. Bayangkan kandung kemih Bapak dan Ibu seperti sebuah balon karet yang berfungsi menampung air. Pada saat kita masih muda, karet balon tersebut masih sangat elastis dan kuat, sehingga bisa menampung banyak air tanpa merasa ingin meledak atau bocor. Namun seiring bertambahnya usia, otot-otot kandung kemih menjadi kurang elastis dan melemah, sehingga kapasitas tampungnya berkurang drastis. Akibatnya, meskipun air seni yang terkumpul baru sedikit kandung kemih, sudah mengirimkan sinyal penuh ke otak yang membuat kita merasa ingin pipis. Selain itu, ginjal lansia juga cenderung bekerja lebih aktif di malam hari saat posisi tubuh berbaring karena cairan yang menumpuk di kaki saat siang hari akan kembali ke peredaran darah dan disaring oleh ginjal. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang memperparah kondisi ini dan membuat kita semakin sering bangun malam? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah mengonsumsi minuman yang bersifat diuretik atau memicu kencing di sore atau malam hari. Teh, kopi, coklat, dan minuman bersoda mengandung kafein yang merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin dan juga mengiritasi kandung kemih. Banyak lansia yang memiliki kebiasaan ngeteh atau ngopi di sore hari sambil bersantai, tanpa menyadari bahwa efek kafein bisa bertahan berjam-jam di dalam tubuh dan mengganggu tidur malam. Saya teringat pada Ibu Marni, pasien saya yang lain, yang selalu minum teh hijau di malam hari karena menganggapnya sehat. Namun justru itulah yang membuatnya bolak-balik ke kamar mandi. Beliau tidak tahu bahwa teh hijau juga mengandung kafein yang cukup tinggi. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian adalah konsumsi obat-obatan tertentu di malam hari, terutama obat darah tinggi jenis diuretik. Obat ini memang bekerja dengan cara membuang kelebihan garam dan air dari tubuh melalui urin, sehingga jika diminum malam hari, tentu akan membuat Bapak dan Ibu sering pipis. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mengubah jadwal minum obat jenis ini ke pagi hari, agar tidak mengganggu tidur malam. Poin bahaya yang ketiga adalah kondisi medis yang tidak terkontrol, seperti diabetes atau gula darah tinggi. Ketika gula darah tinggi, ginjal akan berusaha membuang kelebihan gula tersebut melalui urin, dan gula memiliki sifat menarik air, sehingga volume urin akan meningkat drastis. Inilah sebabnya penderita diabetes sering merasa haus dan sering kencing, terutama di malam hari atau poliuria. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah kebiasaan makan makanan yang terlalu asin atau pedas saat makan malam. Garam akan membuat tubuh menahan cairan, yang kemudian akan dibuang saat Bapak dan Ibu berbaring tidur. Sedangkan makanan pedas dapat mengiritasi lapisan kandung kemih dan memicu rasa ingin buang air kecil yang mendesak. Setelah kita menyadari betapa banyaknya faktor yang bisa memicu nokturia, kabar baiknya adalah alam telah menyediakan solusi alami yang bisa menenangkan kandung kemih
dan saraf. Solusi ini adalah ramuan minuman hangat yang terbuat dari bahan dapur yang sangat familiar, yaitu biji pala atau Myristica fragrans. Biji pala bukan hanya bumbu penyedap masakan, tetapi juga obat tidur alami yang ampuh dan penenang saraf yang luar biasa. Mengapa biji pala bisa menjadi kunci untuk tidur nyenyak tanpa gangguan pipis malam? Jawabannya terletak pada kandungan senyawa myristicin dan macelignan di dalamnya. Kedua senyawa ini memiliki efek sedatif atau menenangkan yang lembut, membantu merilekskan otot-otot tubuh, termasuk otot kandung kemih yang tegang. Dengan otot kandung kemih yang rileks, kapasitas tampungnya akan sedikit meningkat, dan sensasi ingin pipis yang mendesak akan berkurang. Selain itu, biji pala juga memiliki sifat menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah, yang sangat baik untuk mengurangi kecemasan dan stres yang sering menjadi penyebab susah tidur. Tidur yang nyenyak dan dalam akan membuat produksi hormon antidiuretik ADH menjadi lebih optimal. Hormon ini bertugas menekan produksi urin di malam hari. Jadi, biji pala bekerja ganda, yaitu membuat tidur lebih lelap dan menenangkan kandung kemih. Lantas, bagaimana cara meracik biji pala ini agar menjadi minuman yang efektif, aman, dan nikmat untuk dikonsumsi sebelum tidur oleh lansia? Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep susu pala hangat yang sangat sederhana, namun khasiatnya sudah terbukti secara turun-temurun. Perhatikan lanca Lancônia dengan baik agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat maksimal tanpa efek samping yang berlebihan. Langkah pertama, siapkan 1 buah biji pala yang masih utuh. Jangan menggunakan bubuk pala instan yang sudah lama, karena aroma dan khasiatnya mungkin sudah berkurang. Parut biji pala tersebut sedikit saja, kira-kira seujung sendok teh atau sejumput kecil. Ingat, biji pala memiliki efek yang cukup kuat, jadi jangan menggunakannya terlalu banyak karena bisa menyebabkan pusing atau mual jika berlebihan. Langkah kedua, siapkan 1 gelas susu hangat. Bisa menggunakan susu sapi rendah lemak, susu kambing, atau susu nabati seperti susu almond, atau kedelai bagi yang alergi laktosa. Susu mengandung triptofan, asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, hormon yang mengatur tidur. Kombinasi susu dan pala akan menciptakan efek sinergis yang sangat kuat untuk mengundang kantuk. Langkah ketiga, campurkan parutan biji pala ke dalam susu hangat tersebut. Lalu tambahkan 1 sendok teh madu murni sebagai pemanis alami. Madu juga membantu menstabilkan gula darah di malam hari, mencegah Bapak dan Ibu terbangun karena lapar atau hipoglikemia. Aduk rata hingga aroma pala yang khas dan menenangkan mulai tercium. Langkah keempat, minumlah ramuan susu pala hangat ini sekitar 1 jam sebelum waktu tidur yang diinginkan. Minumlah secara perlahan, sambil duduk santai, nikmati kehangatannya yang menjalar ke seluruh tubuh. Hindari minum air putih atau cairan lain dalam jumlah banyak setelah minum ramuan ini agar kandung kemih tidak penuh saat tidur. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk mencoba ramuan ini selama 3-5 hari berturut-turut untuk melihat reaksinya pada tubuh. Biasanya pada malam pertama atau kedua, Bapak dan Ibu sudah akan merasakan tidur yang lebih lelap dan frekuensi bangun malam berkurang. Jika Bapak dan Ibu merasa terlalu mengantuk di pagi hari, kurangi takaran parutan palanya menjadi lebih sedikit lagi. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, apa biji pala tidak berbahaya dan bikin mabuk?" Salah satunya adalah Pak Santoso yang tadi saya ceritakan di awal video ini. Beliau khawatir karena pernah mendengar bahwa pala bisa memabukkan. Saya jelaskan bahwa dalam dosis kecil sebagai bumbu atau obat, pala sangat aman dan bermanfaat. Efek memabukkan hanya terjadi jika dikonsumsi dalam jumlah sangat besar. Keajaiban terjadi pada malam ketiga, Pak Santoso meminum susu pala hangat ini. Beliau bercerita dengan mata berbinar bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, beliau hanya bangun 1 kali saja di malam hari untuk buang air kecil. Sisanya beliau tidur pulas dan bangun di pagi hari dengan perasaan yang sangat segar dan bertenaga. Tekanan darahnya pun berangsur stabil karena kualitas tidurnya membaik. Selain mengurangi frekuensi pipis malam, rutin meminum susu pala hangat ini
juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah meredakan nyeri sendi dan otot yang sering kambuh di malam hari. Berkat sifat anti-inflamasi dari biji pala, Bapak dan Ibu akan tidur lebih nyaman tanpa terganggu rasa pegal linu. Manfaat kedua adalah melancarkan pencernaan dan mengatasi masalah perut kembung atau masuk angin. Pala memiliki sifat karminatif yang membantu mengeluarkan gas dari perut, sehingga tidur tidak terganggu oleh rasa begah. Manfaat ketiga adalah meningkatkan kesehatan otak dan mencegah pikun. Karena senyawa dalam pala membantu melindungi sel-sel saraf dari kerusakan. Manfaat keempat adalah menjaga kesehatan mulut dan gigi. Karena pala memiliki sifat antibakteri yang membunuh kuman penyebab bau mulut dan masalah gusi. Bapak dan Ibu akan bangun dengan napas yang lebih segar. Manfaat kelima adalah meningkatkan suasana hati atau mood, membantu Bapak dan Ibu merasa lebih tenang dan bahagia di pagi hari. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu tetap aman. Peringatan pertama, jangan pernah mengonsumsi biji pala lebih dari setengah sendok teh per hari. Karena dosis tinggi bisa menyebabkan keracunan dengan gejala halusinasi, mual dan jantung berdebar. Selalu gunakan takaran seujung sendok teh atau sejumput saja. Peringatan kedua, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat alergi terhadap kacang-kacangan atau rempah-rempah, sebaiknya lakukan tes kecil dulu. Oleskan sedikit parutan pala di kulit atau minum sedikit dulu dan tunggu reaksinya. Jika timbul gatal atau sesak, segera hentikan. Peringatan ketiga, ramuan ini mungkin menyebabkan rasa kantuk yang dalam. Jadi jangan meminumnya jika Bapak dan Ibu berencana untuk mengemudi atau mengoperasikan mesin. Minumlah hanya saat Bapak dan Ibu sudah siap untuk beristirahat di malam hari. Peringatan keempat, jika Bapak dan Ibu sedang mengonsumsi obat penenang atau obat tidur dari dokter, konsultasikan dulu sebelum menggabungkannya dengan pala, karena efek kantuknya bisa berlipat ganda. Selain meminum ramuan susu pala, saya juga menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakukan latihan senam Kegel setiap hari untuk memperkuat otot dasar panggul. Otot panggul yang kuat akan membantu menahan kandung kemih dan mencegah kebocoran urin atau ngompol. Caranya mudah, kencangkan otot seolah-olah sedang menahan pipis selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10 kali setiap pagi dan sore. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam mengatasi masalah nokturia ini. Sampaikan kepada anak atau pasangan tentang kondisi Bapak dan Ibu, agar mereka bisa memaklumi dan membantu menciptakan suasana tidur yang nyaman. Mintalah bantuan mereka untuk memasang lampu tidur yang redup di kamar mandi, agar Bapak dan Ibu tidak tersandung saat harus bangun malam. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah membatasi asupan cairan 2 jam sebelum tidur. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan cairan di pagi dan siang hari, lalu kurangi secara bertahap menjelang malam. Ini adalah strategi sederhana, namun sangat efektif untuk mengurangi produksi urin di malam hari tanpa menyebabkan dehidrasi. Selain membatasi cairan, perhatikan juga suasana kamar tidur Bapak dan Ibu agar benar-benar mendukung istirahat. Hormon tidur atau melatonin hanya akan diproduksi maksimal oleh otak jika kondisi ruangan gelap atau remang-remang. Cobalah untuk mematikan lampu utama dan hanya menggunakan lampu tidur kecil yang redup. Karena cahaya terang di malam hari bisa menipu otak kita seolah-olah masih siang hari, membuat mata sulit terpejam dan tidur menjadi tidak nyenyak. Kenyamanan tempat tidur juga memegang peranan vital yang sering diabaikan. Padahal tulang punggung lansia sudah tidak sekuat dulu lagi. Pastikan kasur tidak terlalu keras atau terlalu lembek yang bisa membuat badan pegal saat bangun, dan gunakan bantal yang menyangga leher dengan baik. Bapak dan Ibu juga bisa mencoba meletakkan guling atau bantal tipis di bawah lutut saat tidur telentang, untuk mengurangi tekanan pada pinggang, sehingga tidur menjadi lebih rileks tanpa gangguan nyeri. Hati-hati juga dengan kebiasaan tidur siang yang terlalu lama atau terlalu sore, karena ini bisa memotong jatah kantuk Bapak dan Ibu di malam hari. Tidur siang memang baik untuk mengembalikan tenaga, namun bagi lansia,
Durasinya cukup 20-30 menit saja, antara jam 1 atau 2 siang. Jika Bapak dan Ibu tidur siang sampai 2 jam, apalagi sampai sore, jangan heran jika malamnya mata menjadi segar bugar dan sulit diajak kompromi untuk tidur lagi. Sinar matahari pagi ternyata juga memiliki hubungan erat dengan kualitas tidur Bapak dan Ibu di malam hari melalui mekanisme jam biologis tubuh. Sempatkanlah untuk berjemur atau duduk-duduk di teras menikmati matahari pagi selama 15 menit setiap harinya. Sinar matahari akan mengatur ritme sirkadian tubuh agar mengenali kapan waktunya beraktivitas dan kapan waktunya memproduksi melatonin untuk tidur, sehingga siklus tidur bangun Bapak dan Ibu menjadi lebih teratur secara alami. Perhatikan juga jam makan malam Bapak dan Ibu. Usahakan untuk berhenti makan berat minimal 3 jam sebelum waktu tidur yang direncanakan. Makan terlalu dekat dengan jam tidur akan membuat sistem pencernaan bekerja keras saat tubuh seharusnya istirahat, dan bisa memicu naiknya asam lambung atau GERD. Rasa panas di dada atau perut yang begah akibat makan malam yang telat seringkali menjadi penyebab. Terselubung, mengapa lansia sering terbangun di tengah malam selain karena ingin pipis. Seringkali musuh terbesar tidur nyenyak bukanlah gangguan fisik, melainkan pikiran kita sendiri yang tidak mau diam memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Kebiasaan overthinking atau cemas berlebihan tentang masa depan anak cucu atau penyakit justru akan meningkatkan hormon stres yang membuat jantung berdebar dan mata melek. Belajarlah untuk meletakkan semua beban pikiran di luar pintu kamar sebelum Bapak dan Ibu naik ke tempat tidur. Izinkan pikiran untuk istirahat sejenak. Bagi Bapak dan Ibu yang Muslim, mengambil air wudhu sebelum tidur dan memperbanyak zikir bisa menjadi terapi penenang jiwa yang sangat ampuh dan tanpa biaya. Gerakan wudhu yang membasuh titik-titik saraf dengan air sejuk akan menurunkan suhu tubuh dan merilekskan otot. Sedangkan lantunan zikir yang berulang akan membawa gelombang otak ke frekuensi yang lebih tenang. Serahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ketenangan hati adalah kunci utama dari tidur yang berkualitas. Ingatlah bahwa tubuh Bapak dan Ibu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Jadi, jangan langsung putus asa jika dalam 1-2 malam belum ada perubahan drastis. Konsistensi dalam meminum susu pala, mengatur pola minum, dan menjaga kebersihan tidur adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Anggaplah ini sebagai proses belajar kembali untuk mengenali dan menyayangi tubuh sendiri, agar masa tua bisa dinikmati dengan bugar dan penuh rasa syukur setiap pagi. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sering bangun malam untuk pipis bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja, melainkan gangguan yang bisa diatasi dengan cara alami, dengan memanfaatkan biji pala yang murah dan mudah didapat. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kembali tidur nyenyak yang dirindukan. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus lelah dan kurang tidur karena gangguan kandung kemih? Atau mulai mencoba solusi alami yang menenangkan ini? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan sehat ini demi masa tua yang bugar, penuh energi, dan bahagia. 1 gelas susu pala hangat nanti malam bisa menjadi awal dari tidur berkualitas yang akan mengubah hidup Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu sederhana namun berharga ini berhenti di Bapak dan Ibu saja, karena 1 kali klik tombol share dari Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa bagi teman yang sedang menderita insomnia dan beser. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat bagi sesama. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel ini
untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya. Pada video selanjutnya, insya Allah saya akan membahas tentang cara mengatasi kulit gatal dan kering pada lansia yang sering mengganggu kenyamanan hanya dengan bahan alami dari dapur. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para lansia yang sering garuk-garuk badan. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan tidur yang nyenyak sepanjang malam. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan serta pencerahan bagi kita semua. Akhir kata, minumlah susu palamu, tidur nyenyaklah, dan nikmati hidup sehat tanpa gangguan beser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.